Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Fatimah dari kelas Tadris IPA semester 5. Di sini saya akan memperagakan alat peraga yang berkonsep hukum Archimedes. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fluida yang diampu oleh Ibu Faninda Novika Pertiwi. Selanjutnya, apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes berbunyi, setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan memperoleh gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung, sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Jadi, ketika kita mencelupkan sebuah benda ke dalam fluida atau ke dalam zat cair, maka zat cair itu akan bertambah volumenya. Nah, pertambahan volume itu sama dengan volume sebuah benda yang kita masukkan ke dalam zat cair tersebut. Selanjutnya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Archimedes, yaitu massa jenis. Yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis merupakan massa dibagi dengan volume. Massa jenis ini sangat berpengaruh dalam hukum Archimedes. Ketika massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam air itu lebih besar dari massa jenis air, maka keadaan benda tersebut akan tenggelam. Begitu juga sebaliknya, ketika massa benda yang kita celupkan ke dalam air itu lebih kecil daripada massa jenis air, maka benda tersebut akan melayang. Yang kedua adalah gaya ke atas yang dirumuskan dengan FA sama dengan Rho dikali G dikali V, yaitu gaya ke atas itu sama dengan massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan volume. Nah, dari hal ini, hukum Archimedes, kita dapat memperagakannya dengan kapal selam. Salah satu kegiatan yang didasarkan pada konsep hukum Archimedes, yaitu kapal selam. Yang mana ketika kapal selam berada di dalam permukaan air, maka massa jenis yang ada dalam kapal selam tersebut lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air, sehingga kapal selam tersebut bisa melayang. Dan apabila menginginkan kapal selam tersebut bisa masuk atau tenggelam ke dalam air, maka banyak air yang dimasukkan ke dalam rongga kapal selam, sehingga kapal selam tersebut memiliki massa jenis yang lebih berat daripada air, sehingga kapal selam tersebut bisa tenggelam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan untuk mempraktikkan dengan alat peraga berikut ini. Berikut alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat peraga kapal selam. Yang pertama yaitu botol bekas beserta tutupnya, kemudian gunting, paku, 2 buah baterai, solasi, dan selang timbangan yang dipotong tidak sama lebar. Mari langsung ke pembuatannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melubangi tutup botol dengan 2 lubang seperti ini dengan menggunakan paku. Selanjutnya, potong botol menjadi 2 bagian menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu dengan memasukkan selang timbangan ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi di tutup botol. Setelah 2 sisi selang telah dimasukkan ke dalam lubang botol yang kita buat, maka langkah selanjutnya adalah merekatkan selang ini dengan sisi botol yang ini. Kita rekatkan dengan bentuk seperti ini. Selang yang pendek yang luar direkatkan, sedangkan selang yang panjang direkatkan di dalam. Setelah kita merekatkan 2 selang seperti bentuk ini, selanjutnya kita akan menggabungkan kembali 2 botol yang sudah dibelah tadi. Setelah kedua sisi botol yang telah dipotong tadi direkatkan kembali, maka akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan 2 baterai ke
dua sisi botol ini seperti ini dengan selotip. Setelah kedua baterai direkatkan dengan dua sisi, maka akan jadi seperti ini. Berikut adalah miniatur kapal selam yang akan kita praktikkan untuk membuktikan hukum Archimedes. Mari langsung kita praktikkan ke dalam air. Berikut perumpamaan ketika kapal selam berada di dalam permukaan air, di mana di dalam botol terdapat udara, yang mana massa jenis udara lebih besar daripada massa jenis air, sehingga botol yang diumpamakan sebagai kapal selam ini dapat mengapung. Namun, ketika salah satu sisi selang yang panjang ini kita hirup, maka akan menyebabkan air yang ada di dalam bak akan masuk ke dalam botol, sehingga menyebabkan kapal menjadi tenggelam seperti berikut ini. Ketika kita menyedot air dari satu sisi selang yang panjang, maka satu sisi selang yang pendek akan memasukkan air dari dalam bak ke dalam botol. Begitu dilakukan hingga botol ini terisi penuh dengan air dan kemudian tenggelam. Berikut posisi ketika air mulai memasuki dalam botol, sehingga separuh dari bagian botol mulai tercelup ke dalam air. Setelah seluruh botol terisi dengan air, maka perumpamaan kapal selam ini akan tenggelam karena massa jenis air yang ada di dalam botol sama atau lebih besar dari massa jenis air, sehingga kapal selam ini akan tenggelam. Demikian halnya juga ketika kita meniup salah satu selang yang panjang, maka selang pendek yang ada di dalam botol akan mengeluarkan air yang ada di dalam botol, sehingga air yang ada di dalam botol akan keluar menuju bak, sehingga botol akan memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air. Setelah mempraktikkan dengan alat peraga tersebut, maka kesimpulan yang kita dapatkan adalah ketika massa jenis zat yang dicelupkan ke dalam air lebih besar dibandingkan massa jenis air, maka benda tersebut akan tenggelam. Dan apabila massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam air sama dengan massa jenis air, maka benda tersebut akan melayang di tengah-tengah air. Selanjutnya, apabila massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam air lebih kecil dibandingkan massa jenis air, maka benda tersebut akan mengambang. Sesuai dengan perumpamaan yang kita buat tadi, ketika dalam botol itu tidak terisi air, maka massa jenis botol itu lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga botol tersebut bisa mengambang di permukaan air. Dan ketika salah satu selang disedot, maka air akan masuk ke dalam selang, sehingga massa jenis botol akan lebih besar daripada massa jenis air, sehingga botol tersebut akan tenggelam. Nah, sekian presentasi ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.